Ada beberapa bidang yang sering terkait dengan psikologi industri dan organisasi karena konteksnya organisasi dan industri. Biasanya bidang-bidang PO itu tentu terkait dengan bidang-bidang lainnya yang juga mengkaji tentang organisasi. Yaitu salah satunya personal psychology, organizational behavior, ergonomi juga kita akan bahas, perkembangan organisasi, industrial relation, misalnya kan. Ini juga karir dalam bidang pekerjaan, MSDM, Human Resource Management, teori organisasi, ya, itu adalah bidang-bidang yang kira-kira akan terkait dengan PO, ya. Nah, berikutnya adalah kompetensi psikologi industri dan organisasi. Jadi, apa kompetensi seorang psikolog di dalam industri dan organisasi, ya? Orang psikologi, apa perannya kira-kira? Apa keahlian yang dibutuhkan, ya, keahlian orang psikologi yang dibutuhkan di dalam dunia kerja, ya. Apa saja itu? Misalnya adalah yang pertama, biasanya orang psikologi itu dibutuhkan dalam proses-proses assessment, ya. Assessment itu adalah penilaian, ya, penilaian. Yang sering kali dilibatkan itu tentunya yang terakhir ini, ya. Orang psikologi kompetensinya itu di bidang assessment, khususnya dalam proses-proses tes-tes psikologi, interview, dan kemudian melakukan assessment center. Assessment center itu adalah pusat assessment, ya, yang mencoba mengeksplorasi orang atau individu di dalam sebuah organisasi, ya. Nah, tidak hanya itu, juga orang-orang psikologi juga sering dilibatkan dalam proses misalnya ini position analysis questionnaire, yaitu melakukan proses-proses analisa jabatan, ya, analisa jabatan. Ini adalah teknik-teknik dalam analisa jabatan. Misalnya position analysis questionnaire, occupational analysis inventory, functional job analysis. Ini adalah analisa jabatan, ya. Jadi ini analisa jabatan, ya. Salah satu kompetensi asesmen yang sering melibatkan orang psikologi itu adalah melakukan analisa jabatan. Ataupun melakukan ini behavioral anchored rating skills, ya, BARS atau behavior observation skills. Nah, selain itu juga orang psikologi sering dilibatkan juga dalam proses-proses penilaian kinerja, ya, penilaian kinerja. Ini adalah teknik-teknik penilaian kerja dalam konteks organisasi, ya, dalam konteks organisasi. Balance scorecard, Malcolm Baldrige ini adalah teknik penilaian kinerja organisasi, ya. Jadi penilaian kinerja itu di level organisasi itu ada penilaian kinerja level organisasi dan juga ada penilaian kerja level individu, ya. Nah, yang tersebut di sini adalah teknik penilaian kerja organisasi, ya. Ya, banyak lagi teknik-teknik yang lain, ya, selain dua teknik ini. Misalnya di dalam bidang pendidikan itu ada akreditasi, ya. Akreditasi A, B, C itu menunjukkan performance sebuah organisasi pendidikan, ya. Semakin tinggi misalnya A itu menunjukkan bahwa organisasi itu kinerjanya baik, kan. Yaitu di bidang asesmen kompetensi orang psikologi di dalam industri dan organisasi terkait dengan asesmen atau penilaian. Dan juga sering orang psikologi kompetensinya juga dalam proses intervensi, yaitu merancang, mengevaluasi efektivitas berbagai tipe intervensi baik individu maupun kelompok, melakukan sebuah intervensi, menyusun sebuah program misalnya, dan program itu dilaksanakan, termasuk di situ adalah pelatihan dan pengembangan tenaga kerja misalnya. Itu juga orang psikologi terlibat di situ, ya, dengan tentunya dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi. Konsultasi juga di sini, ataupun melakukan proses-proses penelitian, ya, consumer protection, ya. Nah, itu, ya.
sekilas, sudah berapa jam, berapa menit ya. Baik, kita lanjutkan di sini. Nah, di sini saya akan mengulas tentang teori organisasi. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang psikologi yang mencoba menerapkan prinsip-prinsip psikologi di dalam organisasi, maka juga dia harus paham tentang organisasi. Ya. Maka di sini juga penting untuk memahami tentang organisasi itu sendiri. Ya. Nah, organisasi itu adalah sebuah kesatuan ya dari berbagai unsur ya, di mana tujuan tidak dapat dicapai dengan efektif apabila kesatuan tersebut terpecah ya. Jadi organisasi itu adalah sebuah kesatuan di mana terdiri dari berbagai unsur atau elemen, di mana berbagai unsur ini ya melakukan berbagai aktivitasnya masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama ya. Dan apabila unsur itu tadi tidak menjadi kesatuan atau terpecah, maka tujuan itu tadi tidak bisa tercapai. Itulah organisasi ya. Kalau misalnya tujuan itu bisa tercapai tanpa perlu kesatuan, ya maka tidak perlu dihimpun menjadi sebuah organisasi ya. Yang bekerja secara individu-individu saja ya, tidak perlu dihimpun menjadi sebuah organisasi. Karena organisasi adalah kesatuan ya. Atau sekelompok orang yang terkoordinasi yang melakukan kegiatan untuk memproduksi ya. Tujuannya biasanya adalah sebuah organisasi industri itu adalah produksi, apakah itu berupa barang ataupun jasa ya. Itu pengertian dari sebuah organisasi. Nah, adapun teori tentang organisasi ya, yang pertama itu ada teori klasik ya, teori klasik tentang organisasi ya. Teori organisasi yang pertama itu teori klasik. Jadi teori klasik ini muncul pada awal abad ke-20. Fokus utamanya adalah pada hubungan struktural dalam organisasi. Ya, jadi fokus utamanya itu bagaimana mengemas sebuah organisasi ya. Jadi seperti ini. Bagaimana organisasi itu dikemas ya, disusun, distrukturkan untuk mencapai tujuannya. Ya, jadi teori klasik itu lebih menekankan ke strukturnya ya, strukturnya. Bagaimana membuat organisasi itu distrukturkan, dikemas, orang-orang yang di dalamnya itu diatur ya berdasarkan strukturnya itu supaya dapat mencapai tujuan dari organisasi. Itu teori klasik ya. Nah, di dalam teori klasik ini ya ada beberapa komponen ya menurut teori organisasi, teori klasik, komponen organisasi menurut teori klasik itu yang pertama adalah komponen terkait dengan sebuah sistem yang terdiferensiasi atau dibeda-bedakan ya, terdiri dari berbagai aktivitas yang berbeda-beda ya. Jadi a system differentiated activities ya, bahwa sebuah sistem ya terdiri dari aktivitas yang berbeda-beda ya, menurut teori organisasi klasik, bahwa salah satu komponen organisasi itu adalah terdiri dari aktivitas-aktivitas yang berbeda-beda ya. Dan itu aktivitas yang berbeda-beda itu tersinergikan ya sebagai sebuah sistem. Dan juga ada orangnya ya, tentu ya ada komponen orangnya, dan ada kerjasama ya, kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan ya, seperti yang dijelaskan dalam pengertian tadi ya. Ada tujuan bersama di situ. Dan kemudian ada authority, yaitu sebuah otoritas, ada otoritas tertentu yang mengatur jalannya organisasi tersebut. Ya, itu komponen organisasi menurut teori klasik. Nah, masih menurut teori klasik, ada 4 prinsip struktur organisasi.
Yang pertama itu functional principle, yaitu prinsip fungsional, ya, prinsip fungsional. Jadi orang-orang di dalam organisasi itu, ya, berdasarkan prinsip ini biasanya dikategorikan berdasarkan fungsinya, Misalnya orang yang fungsinya sebagai menjual, misalnya, itu dikategorikan sebagai di bidang marketing. Ya. Misalnya bagian produksi itu dikategorikan di bidang manufacturing. Dan ada yang berfungsi sebagai misalnya keuangan, misalnya. Nah, ada yang berfungsi sebagai misalnya pengembangan, misalnya research and development, misalnya. Nah, sehingga menurut teori klasik ini salah satunya prinsip fungsional, ya, bahwa elemen-elemen yang ada di organisasi itu dikategorikan atau divisikan atau dibagi-bagi, dikelompok-kelompokkan berdasarkan fungsinya, gitu kan. Seperti contohnya tadi fungsinya, ya, misalnya yang berjualan, fungsinya yang berjualan dikategorikan sebagai bagian marketing, ya, bagian-bagian, ya. Terus organisasi itu kan ada bagian-bagiannya, ya. Nah, bagian-bagian itu berdasarkan fungsinya, ya. Nah, berikutnya adalah ada scalar principle, ya. Dan kemudian line stop principle. Nah, scalar principle ini adalah prinsip otoritas, ya, prinsip otoritas bahwa sebuah organisasi itu ada yang mengatur, ya, ada yang mengatur bagaimana perusahaan itu diatur, ya. Line stop principle bahwa setiap staf dan di dalam organisasi itu diatur oleh garis hubungan yang menghubungkan antar sebuah divisi dengan atasannya ataupun bawahannya, gitu, ya. Dan berikutnya adalah span of control principle, ya, span of control principle. Jadi span of control principle ini adalah lebih mengarah kepada prinsip jangkauan kontrol, ya, jangkauan kontrol. Jangkauan kontrol itu adalah seberapa besar kontrol seorang supervisor terhadap bawahannya, ya, terhadap bawahannya. Misalnya kalau seorang supervisor itu bawahannya ada 10 orang, maka span of control-nya itu kan lebih luas, lebih lebar, gitu, ya. Tapi kalau 2 orang itu kan lebih kecil, gitu kan. Nah, maka kalau di dalam sebuah organisasi span of control prinsipalnya itu lebih banyak, ya, misalnya itu struktur organisasinya biasanya itu akan lebih melebar, gitu, ya, karena satu orang membawahi 10 orang misalnya, dan 10 orang itu tadi punya bawahan lagi misalnya, berbeda dengan kalau supervisor punya dua bawahan, ada 2 lagi di bawah, 2 lagi di bawah, maka struktur organisasinya akan lebih bersifat memanjang daripada melebar, itu, ya. Itu terkait dengan prinsip struktur organisasi dalam teori klasik, ya. Ya, tentu semua ini bisa apa yang kita ulas itu tadi, silakan kalian diskusikan di ruang diskusi, ya, yang ada di kelas. Nah, kemudian selain teori klasik juga ada teori neoklasik. Nah, jadi setelah ada teori klasik muncul teori neoklasik. Jadi muncul pada ya ini masih bahasan teori organisasi, ya. Pertama tadi teori organisasi itu ada teori klasik yang fokus utamanya itu adalah terkait dengan bagaimana sebuah organisasi itu dikemas dan dibuat strukturnya supaya orang-orang yang ada di dalamnya itu
bisa mencapai tujuan organisasi. Nah, teori ini berawal dari studi dari Hawthorne terkait dengan bagaimana mengatur house scheduling, bagaimana mengatur pekerjaan, dan kemudian terkait dengan kondisi lingkungan kerja, dan kemudian faktor-faktor struktur yang lainnya yang mempengaruhi produktivitas. Ya. Nah, teori klasik ini sebenarnya adalah merupakan kritik. Teori neoklasik ini adalah kritik terhadap teori klasik, teori sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena di teori klasik itu dianggap bahwa individu kehilangan makna pada pekerjaannya. Nah, kok bisa? Ya. Karena kenapa? Karena di situ tadi, bahwa teori klasik itu tadi hanya fokus kepada strukturnya. Ya, bagaimana mengemas orang yang di dalam individu itu, dibuat struktur agar disusun, ya, orang-orangnya itu tadi disusun berdasarkan strukturnya itu tadi, agar bisa mencapai tujuan organisasi, kotak-kotakan, ya. Ya, individu teralienasi dari pekerjaannya yang bersifat rutin, ketidakpuasan kerja menurunkan efisiensi. Nah, mengapa anggapan ini kok muncul muncul atau kritik ini muncul dari teori klasik? Karena itu tadi, ya, karena teori klasik seolah-olah menganggap manusia itu hanyalah ibarat sebuah mesin, ya, mesin yang berputar, ya, yang harus diatur, ya, mesin organisasi, ya. Ibaratnya kalau mesin itu terdiri dari skrup-skrup, ada bagian ini, dan pada akhirnya ada menghasilkan sesuatu. Nah, teori klasik itu pada dasarnya juga berpandangan seperti itu, ya. Sehingga disitulah muncul kritik, ya, muncul kritik. Di situ manusia sebagai individu, sebagai manusia yang bekerja di situ tidak dipandang sebagai seorang individu atau manusia yang mempunyai aspek-aspek emosi, misalnya aspek-aspek kelelahan, misalnya kan, sebagai layaknya seorang manusia. Sehingga disitulah aspek-aspek itu tidak tidak dipertimbangkan, ya, aspek-aspek humanity di dalam teori klasik itu tidak dipertimbangkan, ya. Sehingga karena itu tidak bertimbangkan, ya, individu sebagai bagian dari organisasi itu tadi bisa kehilangan makna pada pekerjaannya itu tadi, ya, karena dia bekerja terus, misalnya teralienasi dari pekerjaannya yang bersifat rutin, gitu, ya, dan ketidakpuasan kerja, ya. Itulah yang kemudian memunculkan teori neoklasik, ya. Nah, teori neoklasik ini karena kritiknya itu tadi, ya, kemudian dia lebih menekankan kepada riset behavior yang memunculkan pentingnya individual differences di dalam organisasi, ya. Jadi kalau dalam teori klasik tadi menganggap bahwa manusia itu tidak ubahnya sebuah mesin, ya, tidak ubahnya sebuah komponen dari sebuah mesin yang sifat lebih besar, gitu, ya. Nah, neoklasik itu mencoba untuk mempertimbangkan aspek-aspek individual differences, ya, aspek-aspek kemanusiaan itu tadi, ya, dan mencoba memasukkan sisi perilaku manusia pada organisasi. Nah, dan pada titik inilah ilmu psikologi itu mulai berperan, ya, berperan di dalam proses-proses ilmuwan organisasi, ya. Karena unsur-unsur psikologi, prinsip-prinsip psikologi human bahwa manusia itu punya keterbatasan, misalnya tentang persepsi emosi, manusia juga bisa lelah, misalnya. Itu juga mulai dipertimbangkan dalam teori neoklasik, sehingga peran psikologi sudah mulai muncul dalam era teori neoklasik itu tadi, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kira-kira kesimpulan dari dua teori itu tadi, ya. Dua teori. Nah, jadi intinya new perspective on organization, new perspective ini adalah new klasik, new, ya. Setelah ada kritik terhadap teori klasik itu tadi adalah kesimpulannya adalah
Kesimpulan dari babak baru adalah bahwa pendekatan classical organization adalah salah. Ya. Apa yang terjadi pada organisasi tidak hanya sebatas bagaimana pekerjaan itu dikemas dan garis otoritas digambarkan dalam struktur organisasi, tetapi seberapa baik organisasi tersebut mengenali dan memenuhi kebutuhan orang-orang di dalamnya. Kan? Tidak hanya berfokus pada bagaimana organisasi itu dikemas dan dibuat strukturnya. Ya. Singkatnya, perspektif baru ini, ya teori neoklasik ini menyatakan bahwa classical theory mengabaikan poin penting dengan hanya menekankan pada struktural dan mekanistik dan melupakan aspek psikologis dan sosial dari sebuah organisasi. Nah, jadi itu ya kira-kira sejarahnya ya, sejarah perkembangan teorinya ya. Dari situlah kemudian orang psikologi atau sering dilibatkan atau mulai terlibat di dalam organisasi industri ya. Ya kalau kita lihat sekarang misalnya sudah mulai diperhatikan misalnya bagaimana supaya pekerja itu tidak stres di dalam bekerja misalnya. Pengaturan jadwal bekerjanya sudah mulai diatur misalnya kan. Misalnya tidak hanya melulu bekerja misalnya juga mempertimbangkan aspek-aspek keluarga misalnya gitu ya. Supaya manusia yang bekerja itu tidak stres sehingga kalau dia sehat secara mental tentu produktivitasnya juga akan baik gitu ya. Ya, jadi itu ya organisasi dan teori pada awal berkembangnya didominasi oleh ilmu manajemen dan sosiologi ya. Seperti dalam teori organisasi klasik tadi yang membahas organisasi secara keseluruhan ketimbang dengan individu atau kelompok yang merupakan unsur pembentuk organisasi tersebut. Ya, jadi teori klasik itu tadi yang membahas organisasi secara keseluruhan dan aspek individu dan kelompok yang merupakan unsur pembentuk organisasi itu cenderung diabaikan dalam teori klasik itu tadi. Nah, kemudian setelah tahun 1960 tadi, ya penekanannya beralih pada level mikro, seperti teori personality, motivasi, kepemimpinan, dan perilaku kelompok. Nah, akhirnya, yang fokus pada mikro level ini disebut dengan organizational behavior, ya, keilmuannya. Dan yang fokus kepada makro tadi, yang fokus kepada struktur, misalnya tadi disebut dengan teori organisasi, yang lebih pada makro level perspektif. Ya, itu jadi apa yang kita pahami tentang organisasi ya. Nah, juga ada pendekatan yang disebut dengan sistem teori ya. Teori organisasi yang disebut dengan sistem teori yang memandang bahwa organisasi merupakan suatu yang mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Kemudian perilaku individu atau aktivitas kelompok organisasi merupakan bagian dari sistem sosial di mana mereka berinteraksi. Jadi, sistem teori ini juga sudah melibatkan unsur-unsur individu kelompok di dalam sebuah organisasi. Tidak hanya terfokus pada struktur ya seperti halnya teori klasik ya. Nah, menurut teori sistem, 5 unsur organisasi menurut teori sistem ada individu, organisasi formal, ada kelompok di situ, ada status dan peran, dan tentunya juga ada setting fisiknya. Organisasi itu ada bentuk fisiknya, seperti misalnya bangunan, misalnya kantor, dan sebagainya ya. Nah, struktur organisasi ya seperti yang sudah kita ulas, yang menjadi fokus dari ya sebenarnya struktur organisasi ini tadi ya. Jadi itu ya sebelum masuk ke situ, jadi ada 3 teori ya tentang organisasi. Yang pertama yaitu teori organisasi, pertama teori klasik yang fokusnya pada struktur, bagaimana organisasi dikemas dan distrukturkan.
yang sering kali mengabaikan aspek individu sebagai pembentuk sebuah organisasi, ya. Yang pada akhirnya menuai kritik, ya, sehingga memunculkan teori neoklasik. Nah, teori neoklasik mencoba mempertimbangkan aspek-aspek individual differences, riset-riset tentang psikologi, dan memasukkan sisi perilaku manusia pada organisasi. Ya, itu kira-kira. Dan ada sistem teori, gitu kan, yang memandang organisasi sebagai sesuatu yang punya hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Bisa kita diskusikan nanti di ruang diskusi kalau ada yang belum paham, ya, terkait dengan teori ini tadi. Nah, sekarang kita masuk pada struktur organisasi, ya. Ya, meskipun struktur organisasi seperti yang dibahas oleh teori klasik itu tadi, ya. Jadi struktur organisasi yang merupakan fokus dari teori klasik tadi, yaitu definisinya coba kita ulas di sini, ya, yaitu susunan fungsi kerja pada sebuah organisasi yang didesain untuk mengontrol dan mendapatkan efisiensi kerja. Nah, gabungan dari berbagai cara di mana pekerja dibedakan berdasarkan tugas yang berbeda, ya, berdasarkan itu tadi functional principle, ya, di mana orang dibedakan berdasarkan fungsinya yang berbeda-beda. Itu ya, nah ini terakhir, slide terakhir saya jelaskan. Menurut Mintzberg's framework, menurut Mintzberg's itu paling tidak ada 5, ya, ada 5 bagian dasar sebuah organisasi. Kalian bisa Google ini ya, kalau penjelasan saya kurang dipahami, ya. Ketik aja Mintzberg's framework, the 5 basic parts of organizations, ya. Jadi menurut Mintzberg bahwa organisasi itu paling tidak terdiri dari 5 bagian ini, ya, 5 bagian ini. Yang pertama itu disebut dengan, yang paling atas ini adalah strategic apex, yang paling bawah disebut operating core, di sini ada middle line, ya. Operating core itu adalah bagian operasi inti dari sebuah organisasi, ya. Bagian inilah yang menjalankan inti dari sebuah organisasi, ya, terlaksananya sebuah organisasi, ya. Jadi kalau perusahaan rokok itu, misalnya perusahaan rokok, operating core ini adalah buruh-buruh yang memproduksi rokok, ya, karena produk keluarannya adalah rokok, ya. Dia mengelola bahan baku berupa tembakau, diproduksi menjadi rokok, dijual ke konsumen. Yang menjalankan itu, operasi inti itu adalah si operating core ini, buruh-buruh manufaktur itu tadi, ya. Kalau di dunia pendidikan, siapa operating core itu? Ya, operating core itu ya guru, gitu, ya. Karena dia produknya adalah jasa memberikan pendidikan, misalnya dalam dunia pendidikan. Siapa operating core-nya? Itu ya guru, dosen, gitu, ya. Yang menghasilkan produk yang berupa jasa itu, ya. Nah, sedangkan strategic aspect ini adalah orang-orang yang mengambil peran strategik, misalnya perencanaan, yang menyusun tujuan organisasi, ya, yang merumuskan visi dan misi organisasi, itu adalah di sini, ya, strategic aspects, ya. Dan yang menerjemahkan visi dan misi dari menjadi bentuk konkretnya yang dilaksanakan oleh operating core itu adalah middle line, disebut dengan middle line, yaitu memastikan, ya, bahwa rencana visi misi yang sudah dicanangkan di sini, ya, oleh misalnya, ya, kalau dalam organisasi CEO misalnya kan, atau direktur di sini, gitu, ya. Kemudian di sini ada manajemen level menengah,
yang memastikan bahwa rencana atau strategi yang telah ditetapkan tadi beroperasi dengan baik dan dilaksanakan oleh orang-orang yang bersifat apa namanya yang disebut dengan operating core ini tadi, ya, pelaksana, gitu. Eksekusi, ya, mengeksekusi itu disebut operating core. Kalau tidak ada orang-orang ini, ya yang direncanakan di atas ini ya hanya rencana, hanya visi misi. Nah ini ya makanya organisasi itu merupakan satu kesatuan, ya. Ini tidak bakal ada kalau tidak ada proses perencanaan juga. Dan ini kalau tidak ada ini hanya sebagai rencana. Nah, keduanya ini juga tidak bisa terhubung kalau tidak ada orang yang memastikan atau level manajemen di sini, ya. Nah, dan berikutnya ada bagian technostructure, ya. Ini sebenarnya inti, ya. Nah, technostructure ini adalah pihak-pihak atau bagian orang-orang yang memastikan bahwa proses yang terjadi di sini itu berjalan dengan baik, ya. Intinya orang-orang yang ada di sini ini adalah orang-orang yang memastikan kualitas, memastikan berjalannya organisasi itu berjalan dengan baik, ya. Misalnya di bagian ini adalah misalnya memastikan orang-orang yang duduk di sini itu adalah orang-orang yang tepat. Itu adalah disebut dengan bagian technostructure. Jadi kalau orang psikologi misalnya jadi bagian HRD, itu posisinya di sini dalam sebuah organisasi, ya. Sebenarnya HRD dalam organisasi kan sebenarnya dia tidak terkait langsung dengan proses memproduksi barang di dalam sebuah perusahaan, ya. Dia tidak terkait langsung dengan proses produksi, gitu, ya, di mana itu adalah inti dari sebuah perusahaan. Tetapi perannya di situ juga sangat penting. Dia memastikan bahwa orang-orang yang menempati posisi pada posisi-posisi ini tadi adalah dia harus memastikan itu adalah orang-orang yang tepat. Misalnya teknostruktur yang lain selain HRD misalnya adalah akuntan, misalnya. Dan kemudian orang-orang research and development yang melakukan proses penelitian dan pengembangan, ya, yang memastikan bahwa misalnya produk-produk yang dihasilkan itu misalnya ada unsur-unsur inovasinya, gitu, ya. Nah, sedangkan di sini adalah support staff, ya, staf-staf yang sebenarnya tidak terkait langsung juga dengan proses produksi dari sebuah operasi organisasi, tetapi tanpa kehadiran mereka bahwa organisasi itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Support staff misalnya adalah bagian orang administrasi, cleaning service, misalnya kan, penyedia makan dan minuman misalnya di sebuah organisasi. Meskipun peran mereka tidak terkait langsung dengan operasi inti dari sebuah organisasi, tanpa adanya mereka juga organisasi itu tidak bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi itu penjelasan saya cukup panjang, saya kira. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang paham, bisa kita diskusikan di ruang diskusi. Sekian dari saya. Terima kasih.